ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Swastiastu. Salam sehat dan damai selalu. Selamat siang, selamat datang, selamat tahun baru yang beberapa minggu ke depan para redaktur Wartam, teman-teman seniman, penulis buku, rekan-rekan Apindo Bali dan Wartamian sekalian. Terima kasih telah memenuhi undangan diskusi akhir tahun redaktur Wartam pada hari ini, Rabu 13 Desember 2023 di Warins Gedong 3 Denpasar. Event ini adalah acara terakhir di penghujung tahun 2023 yang bertujuan mengejawantahkan pesan 9 tahun Wartam di bulan ke-9 Nawaksara Wartam, 9 gaya penulisan Hindu milenial, muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Yang harus dipraktekkan, yang harus dilaksanakan, dan yang harus dituangkan ke setiap narasi dan paparan. Karena itu, mari kita menghening sejenak, menundukkan kepala. Dimanapun engkau kini, kan ku cari sang kekasih hati. Dimanapun kau sembunyi, terus ku cari kekasih jiwani. Dimanapun engkau kini, kan ku cari kekasih abadi. Dimanapun kau sembunyi, terus ku cari sampai bertemu nanti. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati, mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati, mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati, mencari yang widih. Api Wartam Charity 2023. Open donasi. Apindo Wartam Peduli Bali menabur kebaikan, menanam keikhlasan melalui berbagi dan berdonasi. Api Wartam, gerakan charity tahunan, simpul gotong royong membuka pintu empati mereka yang punya keinginan menolong dan kami yang menyalurkan cuma-cuma pada mereka yang benar-benar perlu ditolong melalui Open Donasi Peduli Bali 2023. Program Api Wartam 2023 diantaranya bakti sosial ke panti asuhan, panti jompo, sumbangan untuk anak stunting dan donor darah, eduyatra spiritual, pura penataran sasih, pura pusing jagat dan pura samuan tiga, pendidikan PAUD, lomba coloring sebali, sumbangan buku komik klasik Bali, serta beasiswa bagi anak yatim. Selanjutnya program motivasi, sharing session, meet and greet, lunch talk motivasi bangkit dari masa sulit.
Salurkan donasi Anda ke rekening Apindo Bali ke Bank BPD Bali 0100247831. Ini bukan melulu soal nominal uang dan barang, namun uluran tangan Anda menjadi bukti bahwa kita telah bergotong royong menolong teman yang perlu ditolong guna menjaga Bali tetap Bali dan terus harmoni. Genap sudah 10 tahun Wartam, pengemban dharma bagaikan mata dewa. Purna sudah dasa warsa Wartam, pengemban setia jurnalisme takwa. Politik sudah pasti murni, berpolitik hati nurani. Kita hampir saja ngomongin masalah trias politika ya. Hari ini adalah tahun-tahun politik, banyak yang nyapres, yang nyalek, ya kemudian ada masyarakat juga begitu, uyak pilgub, pilpres, dan pileg, trias politika Hindu. Nah, politik itu sebagai strategi manajemen Pak, untuk mencapai common platform, bagaimana Hindu, bagaimana agama Hindu itu memandangnya Pak. Silakan. Bahwa kegiatan bicara politik kan tujuannya adalah kesejahteraan. Itu tujuan akhir. Apa juga dengan tujuan negara kita adalah adil dan sejahtera. Tapi dalam perjalanan memang ada aturan-aturan yang menghukum, dan ketika perjalanan itu aturan-aturan itu yang membuat bisa jadi rusak, bisa jadi baik. Undang-undang pemilu sekarang seperti itu saya lihat tidak banyak sekali yang salah kaprah. Tapi bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang Hindu, tentu kita bagaimana yang harus kita lakukan, tentu dasarnya adalah agama. Kita menuju jagat itu, tentu kita apapun yang kita lakukan adalah benar. Nah, kalau itu dilakukan di zaman sekarang ini mungkin tapi paling tidak sudah hilang petang itu. Itu yang perlu dilakukan. Jadi platformnya dharma, berdasarkan dharma. Sekarang bagaimana pandangan seorang konsultan manajemen Pak? Nah, sekarang melihat politikus Hindu, apa yang perlu di-upgrade dari mereka itu? Ya, saya melihat saat ini ya, itu memang kita tidak menguasai ilmu ilmunya Pak Alim, marketing, apalagi terlebih lagi saat ini digitalisasi sudah merasuk kemana-mana, tapi mereka tidak memanfaatkan itu. Mereka memasang baliho, dan baliho tidak dalam tidak estetik, estetik sehingga malah mengotori kota. Politikus Hindu itu perlu mengupgrade dirinya Pak ya. Dari sisi marketingnya. Dari sisi marketing. Tepuk tangan buat Bapak. Nah, sekarang ke Bapak Ide Bagus Darmike nih. Nah, saya ingin tanya Pak, apa itu arti dan makna neopolitika? Kalau saya melihat dari proses sejarah
bahwa dalam konteks Bali itu sebenarnya orang menyebutkan zaman itu adalah desa itu adalah sebuah republik, udah republik, sehingga ada istilah Republik of Tenganan gitu kan. Tenganan itu republik gitu, jadi dia punya pemerintahan, punya kekayaan, orang luar tidak bisa masuk kan gitu, Dan berdaulat Pak ya. berdaulat, republik. Neo itu cirinya adalah kapitalis, eksklusivisme, yang punya duit yang bisa bergerak gitu, mana politik kayak gitu, itu Berdaulat Pak ya. ya itu pada politik menurut saya. Jadi solusinya harus sebenarnya kalau di agama itu kalau banyak punya uang kita harus pada religius. Nah itu pelajaran itu yang harus konsep Hindu itu kita. Terima kasih Pak. Ini Apalagi politik dinasti. itu kalau dilihat makna sasaran untuk edu politika itu seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kita berbicara tataran politik, seharusnya teks idealnya kan harus berangkat dari edukasi dulu. Saya baca beberapa referensi-referensi ini memang tidak ada ditulis secara tegas. Sebelum turun ke dunia politik, seharusnya ini adalah tahapan-tahapan. Tapi paling tidak di dalam ajaran catur asrama, mulai dari pelajari di sana itu saatnya kita mencari ilmu, termasuk di dalamnya ilmu politik. Kemudian di tahap diri hasta kan mulai rumah tangga. Di dalam rumah tangga ini pun ada politik yang harus dimainkan. Apalagi pada tataran apa namanya yang lebih tinggi lagi. Nah, cuman persoalannya, mohon maaf, kita di Hindu belum terbiasa melakukan penjenjangan pendidikan. Kalau saja Sabit oleh yang meminjam istilahnya Puan Hasan, jelas mengatakan pendidikan dalam arti luas itu ada 3 dimensi, ada 3 kegiatan utama. Pertama pembiasaan, yang kedua adalah peneladanan, yang ketiga baru pembelajaran. Jadi bagaimanapun anak dari kecil, kalau memang kita ingin mengkader dia sebagai seorang politikus, dari kecil sudah diberikan Pendidikan. peneladanan. Orang tua harus berperan sebagai tauladan ya. Ada etika politik, ada kognisi tentang politik, ada juga tata cara berpolitik. Kan tiga kerangka dasar agama kalau diterjemahkan dalam konteks politik itu harus dijalani. Bagaimana kita memberikan pendidikan politik yang benar kepada anak-anak. Lalu bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman tentang value, nilai-nilai berpolitik, etika berpolitik. Terakhir baru kita melakukan tatwanya. Bagaimana kita memberikan nilai-nilai filsafat politik kepada anak. Sehingga ketika mereka turun ke dunia politik itu bisa mengikuti tahapan-tahapannya. Bukan politik yang transaksi. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak. Kita idenya ya, gagasannya ya. Untuk mempertajam itu kita tanya kepada Bapak Gusti Bidana, beliau ahlinya. Nah sekarang saya tanya Pak, politikus itu sebenarnya pedagang persepsi, pedagang janji, pedagang gagasan, atau hanya gas-gasan? Sejatinya hakikat politik termasuk menurut pandangan agama itu politik itu nggak baik, becek, api, resik, karena tujuannya memperjuangkan masyarakat yang menuju kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, terlihatnya secara konseptual maupun tekstual. Jadi itu. Tapi ketika politisi termasuk politikus tadi termasuk menggerogoti konstitusi. Jadi ketika Habermas mengatakan ketika politik dibawa ke ranah publik tanpa tatanan etik, ya, jauh dari moralistik, kering spiritualistik, apalagi dicampur aroma magic, mistik, kenik, itu menimbulkan polemik, munculnya konflik. Jadi telah terdekonstruksi semua tatanan ketika sudah masuk ke ranah politik itu bisa menjadi jalan
apa istilahnya, saya neka keponakan Prayono. Itu sebenarnya menjadi visi misi dan aksi dari politisi. Tidak mempolitisir masyarakat yang kebanyakan hanya surya siu sifatnya. Jadi politik itu kan psikologinya psikologi massa. Jadi massa itu tidak penting benar salah, baik buruk. Yang penting adalah surya siu. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Jadi, sekarang kepada redaktur yang paling senior ya, yang terakhir kepada Pak Soekarno. Trias politika asli yang digagas itu ada legislatif, ada eksekutif, dan yudikatif. Nah, trias politika Hindu dimaksudkan untuk memaparkan 3 hal dasar yang menjadi acuan para politikus ini, Pak. Jadi ada tatuanya, etikanya, ada cara politiknya. Apakah sudah seperti itu, Pak? Apa melenceng sekali? Kenyataannya memang kita manusia ini bersama-sama ini masyarakat itu pertama kita simpulkan memang tidak dalam keadaan baik-baik saja, itu yang pertama, sehingga politik menjadi bukan hanya setiap 5 tahun menjadi wacana yang begitu hangat, memang setiap saat, entah itu di birokrasi, entah itu di mana saja, itu kita selalu hangat dengan wacana-wacana politik itu yang harus kita sadari itu. Tapi sebenarnya Hindu ketika kita bicara agama, trias politika dan agama Hindu seolah-olah konflik karena kita lihat kenyataan politik seperti itu. Ya, agama itu mengajarkan kita damai hidup tanpa konflik, sedangkan politik itu bicara konflik. Itu. Padahal sesungguhnya kalau misalnya politik itu dipersiapkan dan dikerjakan dengan adil, tidak ada konflik. Karena politik justru mengandaikan tidak ada meredam konflik, bukan sebaliknya. Karena politik itu justru mendamaikan. Karena politik itu cara untuk berbuat adil. Itu sederhananya politik itu apa ya? Cara-cara bertahan hidup, cara-cara hidup, menjalani hidup, cara-cara memecahkan masalah hidup, itu yang paling penting. Gitu. Apalagi memang untuk kebaikan bersama. Kita lihat Tatwo misalnya. Di Tatwo kita diajarkan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwo. Akhirnya ketiganya itu kerjasama dia. Harus ada yang membuat undang-undangnya seperti Brahma, harus ada yang melaksanakan undang-undangnya, eksekutif namanya, kayak Wisnu itu, sehingga dunia ini bertahan. Kemudian ada yang menegakkan hukumnya, kayak Siwa. Ketiga ini benar-benar trias politika, gitu. Kemudian ketika kita bicara di Tatwo seperti itu, artinya di Susilo ada kan banyak sekali. Susilo kita itu memang mengajarkan bagaimana menghargai dan menghormati aturan hidup. Karena dalam hidup ada 2, prinsip dan aturan. Prinsip itu keniscayaan, kemestian, sifatnya mesti. Kemudian ada yang namanya aturan. Aturan itu moral. Sehingga persis seperti yang disampaikan oleh Trita Karana. Hidup itu politik menyebabkan kita harmoni. Tanpa politik kita tidak bisa harmoni. Politik membangun harmoni dengan pelemahan, harmoni periangan, harmoni pawongan. Intinya harmoni pawongan. Pawongan tidak harmoni yang lain kosong. Dalam Susilo seperti itu dia. Apakah ada yang buat undang-undang, aturan, hukum di Susilo? Nah, sederhananya di dalam diri sendiri kita ya, katakanlah kayak perisuder itu. Kita sudah pikiran kita terus benar katanya, karena pikiran itu membuat pertimbangan. Itu dia harus benar. Kemudian ucapan kita harus jujur, karena dialah eksekutif apa yang kita lakukan. Karena biasanya kalau agama Hindu menyebutkan bahwa dosa dari ucapan lebih banyak daripada pikiran dan tindakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Politik itu memang suci, cara mencapai visi misi. Politik itu pasti suci, berpolitik beliau sendiri. Politik itu memang suci,
Politik itu yakin murni, berpolitik Hindu harmoni, bukan politik yang transaksi, apalagi politik dinasti. Bukan politik yang transaksi, apalagi politik dinasti. Mengakhiri tahun 2023 dan menyambut tahun politik 2024, Wartam mengadakan bowling dan footballing, sebuah olahraga baru yang memadukan bola gelinding dan tendangan kaki sebagai tujuan untuk mencapai target dengan fokus yang tegas dan proses yang elegan menjadi tujuan utama Wartam di akhir tahun ini. Focus in process and target. Bagaimana menghabiskan pin bowling yang diwakili dengan 10 pin sebagai 10 simbol target penerbitan majalah Wartam tiap bulannya? Muda, milenial, jujur, jelas, jernih, tegas, lugas, cerdas, tuntas, berkualitas. Namun, dalam footballing kali ini, semua itu diringkas menjadi 6 yang utama. Quality, on time, solution, good narration, customer care, and offer. Seperti apa Wartamian akan mencapai target itu? Kita ikuti footballing di studio Wartam mengawali dialog gue Red Wartam akhir tahun. Tiga warna utama, benang merah, putih dan hitam, Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, upeti titip Rahina, lahir hidup dan raya. Simpulkan dalam jiwa raga, bukan
Demikian tadi pemirsa, telah kita simak bersama Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai channel. Benang merah putih dan hitam, Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, Utpati Siti Pralina, lahir hidup dan raya. Simpulkan dalam jiwa raga, bukan hanya hiasan pergelangan. Jadikan tali kendali jiwa, jadikan tali kendali indria, menuju pintu yang maha esa, menuju ide yang widiwasa, menuju ide yang widiwasa. Simpulkan dalam jiwa raga, bukan hanya hiasan pergelangan. Jadikan tali temali jiwa, jadikan tali kendali indria, menuju pintu yang maha esa, menuju ide yang widiwasa, menuju ide yang widiwasa. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.